kita lanjut ke Ibu Wulan tadi. Silakan Bu Wulan, founders dari Rendang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wulan. Ya, Pak Fasli Jalan, terima kasih sudah diajak untuk ikut memberikan sumbang saran ya atau memberikan sharing. Perkenalkan nama saya Wula, saya dari komunitas Rendang Minang gitu. Yang kemarin juga kita melakukan national conference ya Pak Wasli ya, dan ya, betul, Pak Wasli hadir. Ya, jadi kalau masalah UMKM itu sebenarnya pengalaman saya mempunyai binaan UMKM itu udah dari Sabang sampai Merauke ya, banyak sekali, termasuk juga salah satunya PP Sumbar itu yang diketuai oleh Ibu Wevi. Jadi permasalahan UMKM itu Pak Fasli itu sangat apa istilahnya dari dulu nggak selesai-selesai. Satu adalah masalah perizinan, kedua nanti masalah pemasaran, yang ketiga masalah produknya, packaging, kemasan dan lain-lain atau kualitas produksi. Yang keempat biasanya pelaku usaha banyak yang gagap teknologi, dan yang terakhir mungkin pemodalan itu tadi. Nah, tapi dari ini semua bisa ditarik suatu garis benang merah, artinya pelaku UMKM itu harus ada pelatihan dan pendampingan. Nah, ini pelatihan dan pendampingan ini memang harus tim yang dibentuk serius sehingga benar-benar memonitor setiap pelaku usaha. Tadi ada yang mengusulkan tadi dari para narsum ada yang mengusulkan nanti UKM itu dibuat database. Itu saya sangat setuju ya. Karena nanti dari database itu kita bisa memapping mana UMKM yang misalnya grade A, B, C gitu. Jadi yang misalkan yang paling bagus A gitu. Jadi yang A ini kita bisa latih, bisa mentorin agar dia bisa menjadi juga mentor bagi yang grade-nya masih C, masih D gitu. Jadi ini termonitor gitu suatu wilayah. Misalkan kita bicara di Padang, kita di Padang. Jadi kalau mau dari saya itu atau saran dari saya, misalkan Pemprov Padang, dia punya database, udah bagus. Kemudian dia memapping mana yang grade-grade-nya masih lemah. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kadang-kadang pelaku usaha A ikut pelatihan pemula, nanti ikut pelatihan yang lain juga dia ikut juga gitu ya. Ini masih belum bisa termonitor nih dengan baik. Jadi sehingga mapping data itu penting. Kemudian kalau kita ngomongin gagap teknologi, itu dari pemerintah sendiri atau dari yang nanti akan mapping ini harus melihat mana yang UMKM yang benar-benar produksi, mana yang UMKM benar-benar marketer. Jadi harus dibedakan karena ini nggak bisa tumpang tindih gitu. Jadi memang orang yang biasa berproduksi biasanya punya kelemahan memarketkan gitu. Tapi ada juga orang yang hobinya dia mendistribusikan atau dia hobinya dia market, dia nggak bisa dicampur, jadi memang perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya yang tim marketer itu biasanya anak millennials. Nah, ini memisahkan antara mohon maaf pelaku yang produksi biasanya lebih kolonial gitu ya, konvensional. Nah, yang marketing online, digital marketing dan lain biasanya anak-anak milenial, anak-anak kita sendiri gitu. Jadi memang harus ada pendampingan. Jadi pendampingan ini memang menyeluruh ya Pak Fasli. Jadi dari mulai pelatihannya, mulai dari melihat grade-nya dari pelaku UKM-nya dan seterusnya. Jadi ini memang harus mulai istilahnya diseriuskan, karena kalau tidak masalahnya tetap akan gitu-gitu aja gitu. Karena kita udah dari berapa tahun yang lalu memang ada peningkatan tapi kurang greget. Sekarang ada pandemi, semua jadi jatuh gitu. Jadi karena seolah-olah kita tidak siap, padahal seharusnya kita bisa lebih siap lagi apabila itu semua dipersiapkan dengan baik gitu loh Pak Fasli. Jadi kalau saran saya, masalah tadi pemasaran, masalah modal, masalah perizinan dan lain-lain itu intinya ada di pelatihan dan pendampingan dari tim yang nanti pemangku kepentingan untuk
supaya pelaku-pelaku UKM di daerah itu berjalan dengan baik, sehingga harus ada tim yang benar-benar memperhatikan itu dan melihat ini udah naik kelas belum. Naik kelasnya tuh harus jelas gitu ya. Misalkan dari orang yang nggak punya produk jadi punya produk. Terus produknya dari yang packagingnya biasa menjadi packagingnya lebih bagus. Nah itu yang dinamakan naik kelas terus sampai dia punya izin. Setelah punya izin berarti dia dilatih bikin laporan keuangan. Setelah laporan keuangan baru akses pemodalan. Karena pelaku UKM sekarang itu masih berpikir bahwa saya nggak punya modal jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu salah. Dia bisa punya modal apabila dia punya produk gitu. Ketika dia produknya bankable atau laporannya bankable, dia bisa menjadi punya modal dan bisa membesarkan usahanya. Nah ini yang kayak gini masih berkutat aja gitu Pak Fazli. Jadi memang harus ada tim yang benar-benar memerhatikan ini. Dan saya siap apabila diminta membantu untuk melakukan pelatihan, pendampingan karena memang kita background-nya itu juga sih Pak Fazli. Baik. Itu Pak Fazli. Terima kasih banyak Bu Wulan.